Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini eksklusif banget ya dan sangat menarik untuk disaksikan. Jadi Bang Bill Offside ya, teman kita YouTuber Nusantara, mengundang yang pertama Ibu Inalim, seorang ilmuwan akademisi internasional, kemudian penasihat pendidikan antar negara. Jadi di podcastnya itu menjelaskan bagaimana proses pendidikan di luar negeri, terutama di Singapura, yang dimana di Singapura itu adalah tempat dimana Mas Gibran menempuh pendidikannya. Dan kemudian selain podcast bersama dengan Ibu Inalim, ada juga podcast bersama dengan alumni MDIS Mbak Dian ya. Jadi memang serupa menjelaskan bagaimana pendidikan di sana. Kenapa Bang Bill mengundang Mbak Dian, kemudian Ibu Ina yang berkompeten ya dalam menjelaskan proses pendidikan di luar negeri ini, terutama di Singapura, karena yaitu banyak sekali narasi-narasi sesat Roy Suryo terhadap Mas Gibran, terhadap pendidikannya maupun ijazahnya. Dan ini merupakan jawaban telak, jawaban detail ya atas tuduhan-tuduhan Roy Suryo, teman-teman, yang selalu ya seperti itulah, ngeyel dan ngeyel. Oke, ini di highlight ya oleh saya penjelasan yang kita butuhkan menurut saya dari Ibu Inalim kemudian dari Mbak Dian. Ayo coba kita lihat videonya. Nah, tadi yang cukup ramai, menurutku ini menarik, yang berkaitan dengan Roy Suryo yang menertawakan Pak David yang katanya ada satu universitas yang ada di Australia, kemudian ketika peserta didiknya dalam hal ini adalah Mas Wapres Gibran datang ke Indonesia, universitas itu kemudian diubah, disetarakan maksudnya, menjadi SMK. Nah, aku suka dengan penjelasan Ibu, tapi sangat singkat sekali. Coba berikan pencerahan. Nah, karena sistem pendidikan di setiap negara ini beda-beda. Okay. Kalau kita mau lintas pendidikannya, akhirnya masing-masing negara kan jadi kesulitan. Misalnya kita tahulah SMA di sini, SMA mana itu terkenal. Tapi bagi orang di Amerika kan nggak tahu ini SMA bagus apa jelek begitu ya. Jadi itu yang akhirnya tiap negara harus menyetarakan dulu. Nah, jadi kalau kita mau mengukur ini berapa tahun sih seseorang kuliah, kok SMA jadi sekian tahun, kok ini jadi sekian tahun, kita nggak bisa pakai kacamata pendidikan Indonesia yang kayaknya orang sekolah itu juga kulturnya lempeng-lempeng aja gitu. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian lanjut kuliah 4 tahun. Nah, kemudian di Singapura sendiri itu boleh dibilang ya 2 tahun itu O level, itu kelas 9 10. Kemudian A-level kelas 11 12 ya. Kalau soal penamaan itu sendiri gimana, Bu? Itu kan soal sistem sekolahnya dari Indonesia ke luar negeri, dalam hal ini seperti Singapura dan juga Australia. Jadi ada perbedaan-perbedaan, boleh dikategorisasi seperti tingkatan di Indonesia berbeda dengan luar negeri. Tapi dalam konteks lebih spesifik, orang kan menerjemahkan universitas itu sebagai kampus gitu, bukan sekolah. Kemudian ada orang bernama Gibran Rakabuming Raka punya SK penyetaraan oleh kementerian bahwa yang nama universitas di Australia itu ketika datang ke Indonesia maka dikategorisasi menjadi SMK. Apakah secara yuridis itu tidak bermasalah atau bagaimana kira-kira mau menerjemahkan itu? Bukan, seperti tadi saya jelaskan UTS itu university, tapi milik UTS itu bukan university. Oh, oke. Jadi boleh dibilang college ya, pathway untuk menuju UTS. Cuman nama college-nya kan beda-beda. Kebetulan kalau UTS itu mereka tetap dijadiin satu UTS InSearch, maksudnya untuk branding kan. Kalau hanya nyebut InSearch mungkin orang nggak cepat hafal ini foundationnya mana. Tapi kalau sekalian ditambah UTS InSearch brandingnya, orang jadi ingat UTS gitu. Foundation itu setara SMA memang. Mungkin saya perlu koreksi, bukan SMK ya. SMK itu program siap kerja. Sedangkan ini memang SMA. Cuman kenapa mata pelajarannya sedikit? Memang SMA di Australia mata pelajarannya sedikit, sudah fokus. Kalau engineering ya memang ambil matematika lanjut sama fisika misalnya.
Kalau mau ke sains ya dia ngambilnya kimia, biologi, sama mungkin ada beberapa mata pelajaran wajibnya mereka, mungkin communication dan lain-lain. Jadi bukan berarti itu SMK atau program siap kerja, bukan. Oh iya. SMA. Ya. Kira-kira kenapa kemudian ke pihak kementerian itu membuat SK penyetaraan yang kategorinya di situ adalah SMK administrasi akuntansi apa gitu Bu? Itu ada kepanjangannya, aku agak lupa juga. Tapi ada spesifikasi SMK yang lebih spesifik ke apa ya? Kayaknya akuntansi dan apa gitu. Tahu saya di kementerian kita ini terlalu berpatokan pada nomenklatur. Jadi harus masuk di nomenklatur yang kita sudah ada. Sehingga kalau dari luar negeri itu, misalnya di luar negeri nggak pakai nomenklatur gitu ya. Sehingga kalau setarakan di kita, kayak dipaksakan harus masuk di nomenklatur yang mana. Nah, kadang-kadang itu yang susah. Makanya kalau sampai dia foundationnya memilih mata pelajarannya untuk katakanlah S1-nya bisnis, berarti dia kan milih mata pelajarannya sudah katakanlah di sini IPS dong gitu loh. Jadi padahal IPS bukan SMK juga ya. Cuma peminatannya IPS. Karena pelajarannya dia mungkin bukan yang kimia biologi untuk sains. Garis bawahi pernyataannya Kak Dian ini ya. Berarti yang berkaitan dengan beliau datang ke Australia itu juga bagian dari apa ya, skema pendidikannya, dalam artian walaupun bisa ya langsung dari sekundari itu langsung ke MDIS, tapi kayaknya untuk kelengkapan beliau kembali lagi ke Singapura dalam artian untuk join di MDIS itu. Oh oke. Nah sekarang apa hubungannya? Awalnya tujuannya itu ya mungkin awal tujuannya ingin ke Sydney, kita kan nggak tahu ya. Oh iya bisa jadi. Pikiran atau memang tidak lulus tes. Oke. Nah sekarang apa hubungannya dengan UK Kak, MDIS, kampusnya Kak Dian dengan Mas Gibran ini? Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Roy Suryo itu sampai mengeluarkan pernyataan, mana ada yang namanya kampus di Singapura kok yang dari itu. UK kan gitu. Itu gimana itu Kak? Itu yang beliau tidak tahu. Ini nggak cuma MDIS loh Pak. Jadi saya jelasin ya Pak. Begini. Nih dijelasin. Kampus swasta itu cuma boleh mengeluarkan ijazah selevel dengan diploma. Oh oke. MDIS sendiri punya program diploma. Tapi kalau untuk mengeluarkan ijazah setara S1 itu harus wajib bekerja sama untuk dengan universitas lain di luar negeri. Kenapa? Biar pendidikan di Singapura itu setara. Kalau untuk universitas negeri kan jelas kualitasnya nggak perlu dipertanyakan lah. Persyaratannya juga rumit untuk masuk. Untuk Singaporean aja rumit. Kualitasnya bagus. Terus dia juga gedungnya, fasilitasnya, biayanya, dan ada researchnya. Biasanya kan setiap kampus harus punya research kan. Nah, untuk mempertahankan kualitas itu, supaya kualitas universitas swasta di Singapura itu setidaknya sepadan dengan universitas negeri, mereka mewajibkan universitas swasta itu untuk bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri yang sudah kompeten, yang sudah track recordnya tuh terpercaya. Jadi MDIS rekanan dengan kampus-kampus lain di luar negeri supaya ya jelas modulnya jelas, dosen-dosennya jelas, pembelajarannya kurikulumnya jelas, seperti itu. Karena tidak seperti di Indonesia, kampus swasta kan akreditasi A, B, C, kadang bisa juga saya nggak mau bilang dipermainkan, tapi bisa banyaklah peristiwa-peristiwa yang nggak sesuai gitu. Kondisikan lah untuk akreditasi, biar makanya diwajibkan untuk universitas swasta bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri. Itu nggak cuma MDIS, karena dari kampus-kampus yang saya datengin itu semua universitas swasta bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri. Di sini MDIS dengan kampus-kampus di Inggris. Ada beberapa kampus yang juga kerjasamanya sama universitas di Australia, karena Singapura sama Australia kurang lebih sama lah ininya pendidikannya. Kemudian ada juga yang beda lagi universitas swasta tapi kerjasamanya dengan universitas di Amerika, jadi beda-beda. Range-nya itu banyak banget universitas swasta di Singapura. Terus juga kerjasamanya juga banyak, kita tinggal pilih. Soal budget juga banyak, dari yang standar biasa, tapi mungkin untuk orang Indonesia termasuk mahal ya, sampai yang per semesternya itu mahal banget juga ada. Kalau untuk Kak sendiri bagaimana dengan apakah ada kesamaan jurusan dengan Mas Gibran? Misalnya kalau ijazahnya Mas Gibran itu kan yang dari UK, apakah Kak Dian juga serupa? Kalau ijazah saya yakin pasti sama. Karena
untuk ijazah S1 memang dikeluarkan dari kampus rekanan. Mungkin kakak juga sudah melihat ijazah saya yang beredar di sosial media ya. Iya, sudah. Saya kan universitas rekanannya itu University of Sunderland. Logonya memang cuma Universitas Sunderland. Sama seperti beliau yang MDS rekanannya dengan University of Bradford, logonya juga Universitas Bradford aja. Jadi kalau dibilang harus ada 2 logo, itu kata siapa? Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang begitu menggebu-gebu memberikan pertanyaan yang kurang tepat, tolong research dulu. Jangan cuma sekedar katanya. Kadang gini, orang kalau udah nggak suka kan tidak bisa menerima kebenaran. Kan? Betul, Mbak. Orang kalau udah nggak suka, cuma percaya apa yang ada di pikirannya. Kayak cherry picking, cuma mau menerima info-info yang sesuai sama pemikirannya gitu. Beliau bisa menyimpulkan ada 2 logo itu dari mana? Ada contoh ijazahnya yang lain nggak? Anak lain atau siswa lain yang juga kuliah di tempat yang sama dengan ijazah 2 logo tuh tahu dari mana gitu. Jangan cuma sekedar katanya ya. Itu memang problem yang sedang diramaikan di Indonesia itu, bagaimana mereka melakukan konstruksi pikiran ke publik bahwa ini nggak mungkin, apalagi kalau yang di sana kewajiban bahasanya bukan cuma bahasa Inggris, kewajibannya bahasa Mandarin. Gibran emang bisa nggak bahasa Mandarin? Nah itu gimana Kak soal bahasa? Kalau saya terutama masuk ke universitas swastanya ya, kalau cuma bahasa Inggris aja sih. Bahasa Inggris. Kalau secondary school saya nggak tahu karena saya nggak join secondary school. Cuma kalau pembelajarannya, sistem belajar mengajarnya di kelas menggunakan bahasa Inggris. Yang kemarin diributin 3 tahun kan, SMP, kok cuma 2 tahun si Gibrannya di SMA? Junior college Orchid Secondary School. Secondary schoolnya itu. Ya, kenapa cuma 2 tahun? Ya karena memang persyaratannya cuma 5 tahun. 3 nih, di sini terlihat jelas 4 tahun secondary school atau 5 tahun. Anggaplah ambil yang jalur normal 5 tahun. 3 tahunnya sudah di Indonesia, SMP. Sisa 2 tahun. Pas ya? Iya. Pas junior college secondary school Orchid 2 tahun. Terus apa yang perlu dipertanyakan? Dibilang pikiran mereka adalah SMA harus 3 tahun karena nggak akan nyambung. Di Singapura sendiri tidak ada istilah SMA. Adanya secondary school 4 tahun atau 5 tahun. Dengan sudah menyelesaikan 3 tahun di Indonesia, berarti sisa 1 tahun atau 2 tahun di secondary school. Seperti itu. Jadi orang yang tetap ngotot karena mindset mereka itu masih SMA itu harus 3 tahun, padahal sudah jelas-jelas beda. SMP, SMA di Indonesia 6 tahun, sedangkan secondary school di Singapura itu 4 atau 5 tahun. Di situ udah beda. Sangat-sangat mencerahkan ya teman-teman. Jadi intinya sistem pendidikan di sana berbeda. Sistem pendidikan di mana Mas Gibran dulu menempuh pendidikan berbeda di Singapura ya. Dan ini dijelaskan yang pertama oleh Ibu Inalim, seorang praktisi pendidikan, kemudian ini lulusan MDIS itu sendiri teman-teman. Dan sangat menarik, di video sebelumnya kita reaksi pernyataan dari Ibu Inalim. Jadi beliau mengatakan penyesatan yang dilakukan berulang akan dianggap kebenaran. Dan itu dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ini bukan kali pertama ijazah Mas Gibran atau pendidikan Mas Gibran itu dipersoalkan ya oleh Roy Suryo CS. Sebelum-sebelumnya kan ketika jadi wali kota ya. Dan itu saya lihat salah satu yang vokal yaitu CS-nya Roy Suryo, yaitu Tifa teman-teman. Ini sudah ada penjelasan ya, dan emang komplitnya itu langsung ke YouTube-nya Bang Bill Offside ya. Komprehensif dan intinya menjawab semua tuduhan-tuduhan Roy Suryo kepada Mas Gibran teman-teman.